Kita lanjutkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama untuk mempelajari tentang kimia dasar. Kimia dasar ini sebagai dasar untuk Anda nantinya melanjutkan mata kuliah yang lain. Seperti nanti di semester 2 ada biokimia, ada kimia air, makanan, itu sebenarnya juga membutuhkan dasar-dasar kimia. Jadi dari itu kimia dasar ini sangatlah penting bagi Anda untuk mengetahui ya dasar-dasar kimia. Salah satunya apa? Materi yang kita ajarkan. Ini. Materi kimia dasar nantinya yang Anda dapatkan pada semester ganjil atau semester 1 ini kira-kira ada 10. Ya, mudah-mudahan ini bisa tercover semua, bisa semua materi ini kita pelajari. Namun jika tidak ada waktu yang kurang, mungkin kita akan persingkat ya. Yang pertama adalah kita akan belajar pengenalan kimia. Yang kemudian yang kedua adalah teori atom. Ketiga, sistem periodik unsur. Keempat, ikatan kimia. Kelima, larutan. Keenam, stoikiometri. Ketujuh, larutan asam basa. Kedelapan, redoks. Kemudian yang ke-9, biomolekul. Dan yang ke-10 adalah koloid. Sebelum saya melanjutkan ke ini ya, materi kimia dasar, pada poin 1 dulu, pengenalan kimia. Selama ini Anda yang tadi saya lihat di chat itu ada yang dari mana tadi? Analis sumber ya. Jadi tolong bisa dibuka moodnya. Yang dari analis sumber. Silahkan memperkenalkan diri, nama, kemudian dari mana, dan sudah mendapatkan materi kimia dasar pada saat di SMK-nya itu sudah sejauh mana. Silahkan dibuka moodnya. Halo, bisa mendengar suara saya? Yang dari SMK analis sumber. Iya, Bu. Ya, silahkan perkenalkan diri. Kemudian yang kedua adalah sudah sejauh mana materi kimia dasar ini diajarkan di tingkat SMK analis, ya, jurusan analis maksudnya. Silahkan. Nama saya Anissa Nur Alifa dari SMK Analis Kesehatan Jember. Untuk materi kimia dasarnya itu untuk teori atom sudah, terus sistem periodik unsur juga sudah, ikatan kimia juga sudah, larutan asam basa sudah, terus ke biomolekul sudah sepertinya, Bu. Terus koloid, terus stoikiometri, ikatan kimia, reaksi oksidasi dan reduksi. Ya, Mbak Anissa, berarti secara garis besar Mbak Anissa sudah pernah mendapatkan ini ya, sudah pernah mendapatkan kimia dasar ya. Oke, sekarang Mbak Anissa, saya bisa ini juga mendengarkan lagi ini dari gambar ini. Nah, ya, ini Mbak Anissa. Kalau saya perlihatkan di sini, ini gambar apa ini Mbak Anissa? Tabel periodik. Tabel periodik ya, atau susunan berkala unsur-unsur ya. Coba Mbak Anissa ceritakan dari gambar atau ini ya, tabel susunan. Terserah, nanti semua dipersiapkan, akan saya panggil satu persatu. Ya, tidak semua ya.
tidak semua tentunya, yang saya panggil saja, silahkan menceritakan dari gambar tabel ini sebenarnya apa sih yang Anda ketahui. Ya, jadi ini kan tabel yang memang harus dipahami dari awal. Jadi kalau Anda mempelajari kimia dasar, yang namanya tabel sistem periodik ini harus sudah di luar kepala. Bagaimana caranya menghafalkan mungkin ya unsur-unsur yang ada di dalam tabel sistem periodik. Ya. Sekarang cerita dulu menurut Mbak Anissa, yang diketahui Mbak Anissa dari gambar ini itu apa saja? Silakan. Kalau dulu itu kalau mau hafalan itu biasanya pakai singkatan-singkatan. Dan yang dihafalkan itu biasanya masih ini golongan A. Untuk golongan B-nya belum dihafalkan. Terus juga dalam satu unsur itu, di situ bisa terlihat ada masanya, terus ada titik lelehnya, ada titik didih, terus juga nomor atom, massa atom, lambang, lalu struktur elektron, dan juga Oke. Itu saja. nama. Bentar. Kemudian bagaimana tadi katanya ya, tadi kan disampaikan Mbak Anissa katanya ada cara-cara menghafalkan ya. Kalau boleh tahu teman-temannya ini menunggu gimana sih cara menghafalkannya. Mbak Anissa kalau tidak melihat tabel ini apakah sudah hafal misalnya golongan 1A gitu coba. Kalau cara menghafal dulu selalu disingkat seperti golongan 1A itu ada hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, sama fransium. Nah, itu cara menghafalkannya. Cara menghafalkannya dulu itu saya disingkat dengan cara Halina, kawin, Robi CS, frustasi. Terus yang 2A itu ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan juga strontium. 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 Itu cara menghafalkannya dulu itu bebek, mangan, cacing, apa ya terus? Oh, bebek, mangan, cacing, srek banget rasanya. Terus untuk yang 3A itu ada baron, aluminium, gallium, indium, sama talum. Titanium. 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 Ya. Cara menghafalkannya dulu, kalau nggak salah itu Bang Ali ganteng, intelektual. Sekarang, terus ada yang 4A, C, S, I, G, E, S, N, sama PB. Itu cara menghafalkannya. Apa ini? C ini apa? C. C itu dari karbon, C karbon, S itu silikon, Ge itu germanium, Sn itu timah, terus Pb itu timbal. Ya, oke. Oke, sudah. Mbak Anissa, sudah ya. Nanti yang lainnya biar nanti saya panggil temannya. Dari Mbak Anissa tadi sudah menyebutkan golongan 1A sampai 4A. Ya. Pertanyaan selanjutnya, sebenarnya apa sih pengertian golongan itu? Golongan itu menunjukkan apa? Kenapa ada golongan 1A, 2A, 3A, 4A ini? Artinya golongan itu apa? Atau mungkin kalau nggak tahu tidak usah artinya, tetapi indikasi yang bisa kita ketahui. Kalau kita mengetahui golongan, itu kita juga akan mengetahui apa?
Tadi Mbak Anissa bilang struktur elektron. Nah, ini gimana? Misalnya ini saya ambil Mg. Ya, Mg ini kita lihat di sini berapa nomor atomnya. Kita lihat sama-sama berapa Mg nomor atom. Nomor atom terletak di ujung kiri atas ya. Berarti ini berapa? Nomor atomnya 12 ya. Nah, kemudian di sini ada golongan 2A. Mengapa Mg ini berada pada golongan 2A? Itu berkaitan dengan elektron terluar. 12 itu kalau kita buat konfigurasi elektronnya ada 2, 8, 2. Maka dari itu 282. Berarti 2 yang terakhir itulah yang menunjukkan golongannya. Ya, berarti elektron terakhir itu atau disebut dengan elektron valensi itu menunjukkan golongan. Ya. Bisa dipahami? Ya. Kalau yang belum ya nggak apa-apa, didengarin dulu ya. Kemudian kita sapa selanjutnya. Terima kasih Mbak Anisha atas waktunya dan sudah semampunya untuk mencermati tabel sistem periodik. Selanjutnya saya panggil, saya juga ini ya belum lihat di chatnya. Silakan saja memperkenalkan diri untuk yang dari sekolah IPA atau analis. Silakan. Silakan. Atau ini Agis. Ya, Agis bisa mendengar suara saya? SMA 1 Gondang Mojokerto. Ini dari jurusan apa? IPA? Terdengar suara saya? Iya, Bu. Oke, bisa dilihatkan videonya. Nggak nyampe ya. Ya. Coba Agis ini dari jurusan apa? IPA, Bu. IPA, oke. Sudah pernah mendapatkan kimia dasar atau kimia? Bukan kimia dasar. Oke, sudah. Agis, temanmu juga penasaran wajahmu seperti apa? Saya juga penasaran. Coba kameranya dijauhkan ya, jangan malu-malu. Oke, tolong. Oke. Nah, agak dijauhkan kameranya ya, biar terlihat. Oke, silakan Agis memperkenalkan diri. Dari mana ya tadi, dan selanjutnya adalah tetap ini menceritakan lanjutannya dari golongan yang sudah disebutkan temanmu tadi. Sekarang ceritakan mulai 5A sampai 8A. Silakan. Perkenalkan, nama saya Agis Fatoni dari SMA Negeri 1 Gondang Mojokerto. Kalau hafalan golongan 4 lupa, Bu. Lupa. Belas ya, apa belas itu? Tidak sama sekali. Mengulang. Oh, begitu. Terus kamu coba kalau tidak dihafalkan ya, kan beda-beda ya, orang itu bisa ngapalin, ada yang nggak bisa, nggak apa-apa ya. Kita nggak akan pernah memaksakan. Tetapi kalau kamu lihat golongan 5 ini, N itu apa? N itu apa? Kenapa, Bu? Apa? Halo? Putus-putus. N itu apa, N? Putus. N apa, N? Nitrogen. Oke, P? P. Fosfor. Apa? Fosfor. Fosfor. AS? Arsen. Arsen. SN? Antimon. BI? Oke, ya. Terima kasih. Bisa gitu loh, jangan ngomong tidak bisa ya. Hanya mungkin lupa aja ya. Oke, terima kasih Agis. Ya, Bu, sama-sama. Oke. Sekarang siapa lagi? Ya. Yang ingin jangan malu-malu. Di sini tuh enggak ada yang ditakuti. Semua pada belajar. Silahkan
Silahkan yang mau menyampaikan. Ini Sofiatur. Oh sorry, enggak. Ini sama Jembernya ya. Ini aja. Saya cari yang kabupaten lain. Probolinggo. SMK Kesehatan BIM Probolinggo. Nabila Revi Mariska. Silahkan. Bisa mendengar suara saya, Nabila? Ya, silahkan Mbak Nabila. Boleh diulangi dari golongan 5 sampai 8. N, nitrogen. Halo? Ya, terus. P, fosfor. Terus A, arsen. AS, Mbak. Kan nggak boleh ngomong A. AS, arsen. Terus SN5. Mana ada SN, Mbak? Golongan 5 ini SB. Oh iya ya, Bu. Ya, maaf, Bu. Ya, SB, antimon. BI, bismut. bismut. Oke. Oke, Mbak. Terus ini bisa agak jauh, Mbak. Saya enggak kelihatan wajahnya Mbak Nabila. Agak mundur. Nah, gitu ya. Oke, Eman nanti. Oh, ini apa teman-teman pengen tahu ya wajahnya. Kemudian saya sendiri juga pengen tahu. Golongan 6. Golongan 6. Golongan 6 ini apa saja? Orang Surabaya senang telepuhung. Oksigen, sulfur, selenium, tellurium, polonium. Golongan 7, FCL, BRI, AT. Fanta, Coca-Cola, bir, idaman, AT. Golongan 8, heboh negara Arab karena xenon runtuh. Helium, neon, karbon, kliton, xenon, radon. Ya, jadi kalau nanti, pasti nanti saya panggil untuk sesi-sesi berikutnya. Ya. Jadi pada saat kuliah kimia dasar itu tidak menutup kemungkinan pasti akan ada yang dipanggil secara tiba-tiba. Oke ya, yang lainnya nanti sambil menunggu giliran yang lain. Oke. Oke ya. Mungkin tidak semua pernah mendapatkan kimia dasar. Kita ulang saja ya. Ilmu kimia itu apa sih? Ya, ilmu kimia itu termasuk kepada ilmu yang sains alam ya. Atau termasuk ke dalam ilmu pengetahuan alam. Bahwa ilmu pengetahuan alam itu tidak hanya kimia, sebenarnya ada biologi, ada fisika, ada matematika, itu yang masuk pada rumpun ilmu pengetahuan alam. Nah, kemudian sekarang apa sih kimia itu? Nah, ilmu kimia itu adalah bagian dari ilmu alam yang mempelajari komposisi dan struktur zat kimia serta hubungan dengan sifat zat tersebut. Jadi nanti, kalau kita belajar ilmu kimia itu akan mempelajari apa? Ada yang namanya komposisi dan struktur. Katakanlah kita akan belajar, jadi nanti kimia itu ada dibagi dua, kimia organik dan kimia anorganik. Kalau kimia organik itu berhubungan dengan kimia yang hidup, berasal dari makhluk hidup, yang anorganik berasal dari makhluk tak hidup. Nah, bagaimana kita akan mempelajari komposisi dan struktur kimia? Misalnya, kita akan mempelajari kimia organik. Ya. Organik itu berasal dari makhluk hidup, banyak sekali ya kimia-kimia yang harus kita ketahui ya komposisinya. Katakanlah kita hanya sekedar makan sate. Dan makan sate ya, sate itu berasal dari daging sapi atau daging ayam. Nah, di mana kalau namanya sudah dibakar, ya, proses pembakaran sate ini akan berubah menjadi warna yang kehitaman. Nah, sebenarnya itu dalam kimia akan dipelajari komposisinya bagaimana setelah mengalami reaksi pembakaran. Ya. Jadi sate dibakar membutuhkan O2, menghasilkan apa? Ada hitam-hitamnya itu ya, yang gosong itu atau arang, nah itu adalah CO2 dan H2O. Berarti itu akan mempelajari komposisinya.
Kemudian strukturnya, kita akan belajar struktur dari hasil ya, yang tadi hitam kosong karbon itu, yang garis besarnya adalah CO2. Kita akan belajar itu. Kemudian kalau misalnya dari kimia yang anorganik, misalnya batu-batuan ya, atau marmer yang rumahnya di Trenggalek atau Tulungagung itu terkenal juga dengan namanya batu marmer. Batu marmer itu rumusnya adalah CaCO3. Kita akan mempelajari komposisinya, bagaimana zat-zat tersebut termasuk pada zat padat, itu strukturnya seperti apa, zat padat, kemudian bagaimana juga kandungannya, kandungan karbonnya, CaCO3 tetap ada karbonnya di dalam marmer. Oke. Nah, ini ya. Sekarang ada zat kimia. Salah satu identitas kimia yang mudah dikenal, ya. Jadi wujud zat ada gas, cair, dan padat. Maka dari itu sebenarnya pada saat Anda menyebutkan tadi itu, unsur-unsur yang ada pada tabel sistem periodik akan terlihat ya. Mana unsur-unsur yang berwujud gas, berwujud cair, dan berwujud padat. Kalau kita kembali pada tabel ini, nah ini ya, wujud zat tadi kan ada 3, ada wujud gas, cair, dan padat. Sekarang kita kembali pada tabel sistem periodik ini, dari golongan 1 saja. Kita lihat golongan 1. Golongan 1 ini mayoritas berwujud apa? Padat. Padat ya. Golongan 1A itu berwujud padat atau nama lainnya bisa logam. Kecuali hidrogen. Hidrogen itu berupa gas. Yang lainnya Li, Na, K, Rb ya ini ya, merah ini adalah sebagian besar berwujud padat. Maka dari itu golongan 1A itu disebut golongan yang logam dan yang elektropositif. Nah, apa itu elektropositif? Nah, itu nanti ya. Yang penting Anda ketahui saja bahwa golongan 1A itu wujudnya adalah padat. Kemudian golongan 2A juga begitu ya. 1A, 2A ini mayoritas semuanya adalah berwujud padat. 3A padat. Nah, sekarang yang berwujud gas. Ya, gas seperti ini, golongan 8 ini. Golongan yang stabil sesuai dengan aturan oktet, itu gas mulia, dan ini golongan yang berwujud gas yang biru ini ya. Ada gas helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Ini oksigen juga gas, nitrogen, klor. Nah, ini kalau brom ini cair ya. Oke. Nah, ini ya. Kemudian Anda harus bisa menjelaskan perbedaan ya, perbedaan partikelnya. Bagaimana kalau gas itu partikelnya bagaimana, cair bagaimana, padat bagaimana, perbedaan partikelnya ya. Kalau gas itu partikelnya berjauhan, sehingga kalau Anda itu memakai parfum itu wujudnya gas itu kan orang lain juga akan tercium ya, membau. Nah, ini kan karena apa? Partikelnya berjauhan. Kemudian kalau cair agak berjauhan. Kemudian kalau padat ini apa? Rapat ya. Daya tariknya sangat kuat, jaraknya sangat dekat, rapat ya. Ini hanya mengulang saja. Kemudian yang tadi disebutkan oleh teman-teman Anda, ada 3 mahasiswa yang sudah menyebutkan tadi itu, yang Anda sebutkan adalah unsur. Kalau kita kembali pada sistem periodik tadi, yang Anda sebutkan tadi ada golongan 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, itu semua masuk ke dalam yang namanya unsur. Nah, unsur itu apa? Unsur adalah materi yang tidak dapat diuraikan dengan reaksi kimia. Jadi gampangannya unsur adalah zat tunggal. Tunggal tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang sederhana. Apa contohnya? Hidrogen, oksigen, besi. Ya, yang Anda sebutkan tadi golongan 1A, H, Lina, KR, BCSFR,
golongan 2 Be, Mg, Ca, Sr, Ba, dan seterusnya itu semua adalah unsur yang tunggal. Kemudian senyawa. Nah, sekarang ada unsur, ada senyawa. Senyawa itu apa? Senyawa adalah materi yang dibentuk dari 2 unsur atau lebih. Ya, Anda bisa mengetahui contoh yang sederhana adalah air. Ya, air itu senyawanya apa? Rumus senyawanya H2O. Terbentuk dari 2 atom H dan 1 atom O. Oke. Sekarang ini coba Vindi. Vindi, bisa mendengar suara saya, Vindi? Vindi, dibuka dulu mute-nya. Iya, Bu. Oke. Perkenalkan, Vindi dari mana dan coba Vindi bisa menyebutkan contoh-contoh yang lain dari senyawa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Vindi Yunidhatama. Asal saya dari Lamongan. Asal SMA dari SMA Negeri 3 Lamongan. Ya. IPA ya, Vindi ya. Iya, Bu. Oke, silakan, mungkin sudah pernah mengetahui sebelumnya contoh-contoh senyawa. Vindi. Apa yang Anda ketahui? Halo? Putus-putus, Bu. Putus-putus. Contoh lain dari senyawa. Vindi bisa mendengar suara saya? Ya, Berikan contoh yang lain dari senyawa. oksigen. Oh, kok oksigen? Oksigen? Oksigen kan ini, Maksudnya apa? Vindi. Ini loh, Ya, saya ulang lagi ya. Ini, kita lihat tadi di sini. Nah ini, kalau Vindi tadi nyebutin oksigen, itu berarti masuk ke dalam unsur ya, karena oksigen itu zat tunggal. Tunggal. Tapi kalau yang saya contohkan tadi, yang kedua tadi, itu ini, senyawa. Ya, contohnya adalah air. Tadi kan saya jelaskan kalau unsur itu tunggal. Tidak dapat dipisahkan. Kalau senyawa itu terdiri dari 2 unsur atau lebih. Ini unsur apa? Kalau H2O ada unsur H dan ada unsur oksigen. Ya oke, lanjut. Tidak apa-apa, Vindi. Bentar. Ini, Sofia. Bisa dengar? Sofia Fernanda. Besok ayo. Tes-tesannya saya. Oh iya, iya. Makasih ya. Pulang. Ya, besok ayo. Hati-hati. Sofia. Iya, Bu. Ya, silakan perkenalkan dari mana? Perkenalkan, saya Sofia Yu Fernanda dari SMK Kesehatan Bakti Indonesia Medika Probolinggo. Ya. Silakan Sofia memberikan contoh yang lain dari senyawa. Sofia sudah diajarkan tahu kimia dasar? Pastinya Sudah kelas 10. Oke, kelas 10 bagus. Sekarang berikan contoh yang lain dari senyawa. NaCl NaCl itu dari apa? natrium, garam dapur. Garam dapur. Itu termasuk apa, Sofia? Senyawa, Ya, karena dari Na dan Cl, natrium dan klorin. oke. Oke, terima kasih, Sofia. Ya, Bu. Sekarang ini, Diva Sukma Ayu.
Ya, Bu. Ya, silakan. Contohnya ada gula tebu. Gula tebu. Ya, rumusnya apa? Rumus senyawannya. Terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Ya, rumus senyawannya tadi kan gula tebu. C-nya ada berapa? H-nya ada berapa? Oksigennya ada berapa? Gula tebu nama lainnya apa? Sukrosa. Oke. Ya, Bu. Tahu struktur senyawanya? Belum. Ya udah, oke. Mungkin contoh yang lain yang kamu ingat aja. Tadi sukrosa betul itu ya termasuk dalam senyawa karena ada karbon, ada hidrogen, ada oksigen, tapi rumusnya lupa. Oke, nggak bisa kita memaksa menghafalkan rumus. Mungkin bisa menyebutkan contoh yang lain yang kamu hafal? Sudah, Bu, itu aja. Oh, itu aja ya udah. Dania Eka. Silakan dari mana? Dari Jember SMK Kesehatan. SMK Kesehatan mana? Dania. Dari SMK TPA Jember. Ya, nggak seberapa jelas. Oke, berikan contohnya Mbak Dania. Soda kue, Bu. Ada berapa dengar saya? Oke, saya ganti ya. Ini, Cecilia Octaviani. Iya, Bu. Dari mana? SMK Kesehatan TPA Jember, Bu. Oke, silakan disebutkan contoh dari senyawa. Mana kok hilang? Cecilia, nanti mau. Asam klorida, Bu. Asam klorida apa? Nah, strukturnya. Struktur senyawanya asam klorida. HCl, Bu. HCl, oke. Berarti terdiri dari atom H dan apa? Cl. Oke, ini ya terakhir ya ini. Arina. Dari mana Arina? Saya dari SMK Kesehatan TPA Jember. Ya, Asam asetat. asam asetat. Oke, bagus. Apa rumus strukturnya? Kemudian terdiri dari berapa unsur? CH3COOH. Oke, terdiri dari berapa atom H? 2, Bu. Jadi rumusnya CH3COOH-nya 2. Jumlah unsurnya berarti 4. Oke, jumlah atom C-nya? C-nya 2. CO-nya? CO-nya 1. O-nya, bukan CO. Jadi CH3COOH terdiri dari atom karbon, hidrogen, dan oksigen. Kalau jumlah atom unsur C ada 2, atom H ada 4, dan O-nya ada 2. Oke, sudah, terima kasih ya. Sekarang kita lanjutkan. Ini ada campuran ya, saya percepat ya ini. Campuran ini ada campuran homogen dan heterogen. Homogen ini intinya adalah campuran yang serba sama. Kalau campuran yang heterogen itu serba neka.
serba sama itu artinya apa? Dalam satu fase bisa larut sempurna. Seperti pada air gula, air ditambah gula dilarutkan, diaduk. Nah, ini akan menjadi campuran yang homogen, membentuk satu fasa. Kalau untuk heterogen itu campuran yang serbaneka. Misalnya air dengan pasir. Nah, ini kan ada dua lapisan ya, atau air dengan minyak. Nah, jadi terpisah menjadi dua lapisan, tidak merata antara dua zat tunggalnya, sehingga campuran heterogen ini harus dipisahkan. Oke, nanti untuk persamaan reaksi ini ada sesi sendiri. Oke, saya kembali ke atas. Nah, ini ya. Ini pengenalan kimia, tadi itu sudah saya perkenalkan ya. Ilmu kimia itu seperti apa, kemudian ada unsur, ada senyawa campuran. Nah, ini juga termasuk kepada pengenalan kimia secara dasar. Kemudian sekarang kita lanjutkan lagi. Ke ini dulu, tak usah berpindah ke teori atom, kita masih belajar terlebih dahulu tentang pengenalan kimia. Nah, tadi kalau kita menyebutkan ada unsur, ada senyawa, itu termasuk kepada penggolongan kimia. Sekarang kita juga akan mengetahui tidak hanya penggolongan kimia, tetapi ada yang namanya perubahan secara kimia, ada juga perubahan secara biologi, ada juga perubahan secara fisika. Itu masuk ke dalam materi dan perubahannya. Nah, jadi kalau kita ngomong perubahan materi, nah itu ada perubahan secara kimia, perubahan secara fisika, dan perubahan secara biologi. Nah, mungkin sudah pernah mendengar ya, apa sih tanda-tanda terjadinya perubahan sebuah reaksi, atau katakanlah di sini perubahan kimia ditandai dengan apa? Ya, saya ulangi bahwa perubahan materi itu digolongkan menjadi tiga, ada perubahan secara kimia, perubahan secara biologi, dan perubahan secara fisika. Nah, masing-masing perubahan itu punya perbedaan sendiri-sendiri. Tolong dijelaskan tanda-tanda yang menyertai perubahan kimia itu apa saja. Nih, saya lihatkan. Indah Dwi Julianis. Tadi sudah saya panggil apa belum? Indah. Belum, Bu. Oke, silakan Indah. Bisa menyebutkan ciri-ciri atau tanda-tanda terjadinya perubahan kimia. Perkenalkan dulu Indah dari mana? Kemudian mungkin Saya dari SMK Kesehatan TPA Jember. ya. Silakan Mbak Indah. Terjadinya perubahan suhu, Bu. Perubahan suhu, oke. Bagus juga perubahan suhu. Bisa memberikan contohnya Mbak Indah? Seperti apa yang bisa diamati terjadinya perubahan suhu? Pada saat mencampurkan apa begitu sehingga terlihat adanya perubahan suhu. Gimana, Bu? Boleh diulangi? Ya. Oke. Tadi sudah betul ya, sudah betul Mbak Indah menyebutkan contoh dari perubahan kimia itu salah satunya adalah perubahan suhu. Berikan contoh ya, yang kamu kan ngomong perubahan suhu. Reaksi apa dengan apa gitu menghasilkan perubahan suhu. Belum pernah. Terjadi penyerapan panas, Bu. Ya, seperti apa?
Contohnya itu apa? Kamu nyampur apa sehingga kamu bisa bilang ada perubahan suhu. Namanya perubahan berarti dari suhu yang dingin menjadi apa? Ya, ada hangat gitu ya, panas sedikit gitu ya. Nah, itu apa? Kamu nyampur apa? Bahan apa? Sendok logam yang digunakan untuk mengaduk kopi panas. Apa? Ulangi pelan-pelan. Perubahan kalor, Bu. Kalor yang tinggi. Contohnya masih kurang pas ya, Mbak Indah, tapi kalau perubahan suhu oke ya. Adanya perubahan suhu itu sebagai salah satu ciri dari perubahan kimia. Itu sudah betul. Contohnya yang belum pas. Oke, nggak apa-apa. Diana Rizky sudah saya sebutkan tadi. Diana Rizky sudah saya panggil tadi. Belum, Bu. Oke, silakan memberikan tanggapan tentang ciri-ciri perubahan yang menyertai perubahan secara kimia. Zat baru tidak dapat kembali seperti sebelumnya, Bu. Contohnya kertas yang dibakar. Oke, kertas yang dibakar. Coba ceritakan ya supaya jelas, tidak kembali atau tidak bisa kembali ke bentuk semula atau mengalami perubahan zat baru. Oke, bisa diterima. Contohnya adalah kertas yang dibakar. Coba ceritakan perubahannya seperti apa pada saat kertas dibakar. Tentunya pada saat kertas dibakar itu sebenarnya tidak hanya perubahan secara kimia, sebelum kimia juga ada perubahan secara fisika ya, tapi yang tampak terlihat itu adalah perubahan secara kimia. Bisa dijelaskan proses pembakaran kertas. Dan karena apa? Karena mengatakan bahwa perubahan kertas itu salah satu contoh dari perubahan kimia. Silakan dengan bahasa yang bisa dipahami oleh mahasiswa yang lain. Silakan. Kertas yang dibakar, lalu kertas itu terbakar dan berubah menjadi abu, Bu. Ya, namanya dibakar itu kan membutuhkan apa, cerita gitu. So, ada kertas dibakar itu membutuhkan apa? Gitu. Membutuhkan Kertas dibakar menggunakan api dan api dalam hal ini apa? Pembakaran itu selalu membutuhkan yang namanya api, tapi kan sebenarnya bukan apinya, tapi membutuhkan reaksi pembakaran itu tidak bisa diubah-ubah ya. Reaksi pembakaran itu selalu membutuhkan yang namanya O2 atau oksigen menghasilkan yang tadi kamu bilang menjadi arang atau karbon, itu adalah karbon dioksida dan uap air. Itu konsepnya di situ. Jadi reaksi pembakaran itu menghasilkan CO2 dan H2O. Ya, Mbak, siapa tadi? Oke, terima kasih. Tapi sudah benar, cuman untuk menjelaskan masih bingung ya. Jadi kita sudah mulai harus belajar bisa menjelaskan alasannya. Kemudian Bu, terima kasih. Ya, Basilia. Dari mana ini? Basilia. Dari Ambon, Bu. Terus jauh sekali ini Ambon ya. Di sini tinggal di mana? Masih di Kalidami, Bu. Di mana? Surabaya? Iya, Bu. Oh ya. Tapi sudah pernah tahu kampusnya ya? Umaha itu di mana ya? Sudah pernah ya? Udah, Bu. Oke. Silahkan ya, jauh-jauh dari Ambon, harus belajar yang rajin, harus semangat ya untuk belajarnya, dan nanti kalau kembali ke Ambon bisa mewujudkan cita-citanya menjadi seorang analis yang hebat ya. Oke. Basilia. Yang namanya Basilia. Iya, Bu. Oke, namanya bagus sekali ya, basil. Itu dari jenis-jenis ini ya, bentuk
dari jenis ini loh, saya ingat itu ada bacil itu di morfologi bakteri kalau nggak salah. Berarti ini memang nama-nama sains ya. Oke, silakan Basilia. Dari SMA atau SMK Basilia? SMA, Bu. Apa? SMA, Bu. Iya, IPA atau IPS? IPS, Bu. Oh, IPS. Berarti belum pernah mendapatkan kimia? Belum pernah? Iya, Bu. Belum pernah mendapatkan mata pelajaran dulunya tentang kimia dasar? Iya, Bu. Belum pernah, ya. Nanti ya sabar ya, baca-baca. Ini banyak sebenarnya materinya ini banyak ditemukan di mana-mana ya. Cuman ya kalau tidak kita baca ya mana bisa ngerti itu ya. Oke, sekarang dari tadi perempuan terus yang saya panggil ya ganti laki-laki ya. Ini Anizur Rahman. Iya, Bu. Ya, silakan perkenalkan diri dari mana dan ini nama dan asal sekolahnya. Nama Muhammad Anizur Rahman, asal Pamekasan dari SMA Negeri 4 Pamekasan, IPS, Bu. Oh, IPS, Masya Allah. Luar biasa kamu IPS masuk di analis. Oke, saya nggak tanya ini ya kimianya. Udah pernah dapat kimia? Belum, Bu. Sama sekali. Waktu SMP, Bu. Waktu SMP, kok malah SMP ada kimia. Luar biasa. Oke, kamu bisa jawab pertanyaan saya tentang ciri-ciri perubahan kimia? Kurang tahu, Bu. Kurang tahu, Masya Allah. Mantap. Oke, sekarang kalau gitu, apa harapan kamu? Saya tanya aja, apa harapan kamu bisa masuk di analis, di jurusan analis? Ingin belajar, Bu. Ingin belajar ya. Ya jangan sampai yang ingin belajar. Oke, saya doakan Ya, Anizur Rahman sukses di jurusan analis atau teknologi laboratorium medik ya, karena sebenarnya backgroundnya adalah IPS. Ya, karena Amin. semua itu kita tidak akan pernah tahu. Kesuksesan itu juga tergantung dari usaha dari Anda sendiri yang menentukan kesuksesan Anda. Terima Ya, Bu, kasih. amin. Ya. Salam untuk Ya, Bu. Pamekasan. Ya, Bu. Sekarang ini Diva Sukma Ayu. Ini perempuan apa laki-laki? Perempuan, Bu. Oh ya, saya pikir tadi itu yang terlihat gambarnya laki-laki. Adikmu tadi itu. Ya, silahkan Mbak Diva. Dari mana? Ya, Bu. Halo, silakan. Kok hilang? Ya, ya, Bu. Ya, silakan Bentar. perkenalkan. Nama saya Diva Sukma Ayu dari SMA Muhammadiyah 3 Tulangan, jurusan IPS, Bu. Astagfirullah, IPS lagi. Ya udah Mbak, saya nggak memaksa. IPS ya udah. Ya, Wes. Bu. Terus apa lagi ya? Yang belum saya panggil. Oke, yang berani aja. Saya nggak mau. Yang berani menjawab pertanyaan saya. Tadi itu masih satu perubahan suhu. Sebenarnya ada beberapa ciri yang lain. Silakan, mungkin barangkali ada yang tahu. Sebelum kita akhiri sesi perkuliahan ini. Ulfatul Farida, Ulfatul Fadila.
Saya dari SMA Negeri 1 Kencong, jurusan IPA, Bu. Oh ya, Kencong itu Jember ya Mbak ya? Iya, Bu. Ya silahkan. Ciri-ciri perubahan. Kenapa? Pertanyaannya Ciri-ciri yang menyertai dari perubahan kimia. Tadi temanmu sudah menyebutkan satu tentang perubahan suhu. Mungkin ada yang lain dan masih ada ini sebenarnya. Pernahkah Anda mendengar? Saya kira kalau orang-orang IPA ya pastinya sudah ya. Kencong, Jember. Pastinya sudah mendapat kimia di kelas. perubahan warna, Bu. Oke ya, perubahan warna. Berikan contohnya. Perubahan warna iya, tapi contoh yang spesifik kok bisa diketahui bahwa zat A tambah zat B kemudian ada perubahan warna. Misalnya kamu mencampurkan apa? Yang pernah kamu lakukan dulu. Mau mencampurkan apa? Ada perubahan warna. Lupa. Ya wes, betul ya kalau perubahan warna. Contohnya ya nanti saya buat tugas saja. Oke, Yogi. Daripada melamun, saya lihat dari sini. Nah ya. Ayo Mbak Yogi. Perkenalkan, nama saya Yogi Maisya Kejati Putri dari SMA N1 Negeri Wilinganom IPA. Pelan-pelan, SMA mana? SMA Negeri 1 Wilinganom. Oh, Wilinganom, Gresik. Ya, silakan. Sudah ada perubahan suhu, ada perubahan warna, berarti apalagi yang belum? Perubahan. Nasi menjadi basi, Bu. Oh, nasi menjadi basi. Ya, bisa menjelaskan proses nasi menjadi basi. Kalau menyebutkan nasi menjadi basi itu ya semua bisa ya, anak-anak SMP bisa. Kalau kamu orientasinya karena ini mahasiswa ya harus berani ngomong. Ceritakan ya nasi menjadi basi itu ada apa? Ada perubahan yang bagaimana? Nasi menjadi basi dalam waktu berapa hari? Coba ceritakan. Silakan, Yogi. Perubahan nasi menjadi basi itu dikarenakan pembusukan. Biasanya terjadi dalam waktu 1 hari. 1 hari di mana? 1 hari ditempatkan di mana? Karena uap, Bu. Ya, ditempatkan di mana nasi bisa menjadi basi dalam waktu 1 hari? Kalau di Magicom katakanlah kan tidak langsung basi sebenarnya. Yang kamu ceritakan kalau menjadi basi diletakkan di tempat yang terbuka ya karena mengalami oksidasi, adanya O2, kemudian pembusukan itu karena bakteri. Nah, itu ya, harus diperjelas. Jadi nanti biar tidak salah ini salah persepsi dulu. Nasi 24 jam di Magicom ya nggak langsung basi ya karena ada pemanasan dan sebagainya. Berarti itu nasi yang diletakkan di tempat yang terbuka. Iya, Bu. Ya. Kemudian namanya basi itu ditandai dengan apa? Munculnya apa? Perubahan warna. Oh, warna. Nasinya berubah jadi apa? Ungu. Oranye, sedikit oranye. Karena apa kok bisa oranye? Masa nasinya langsung jadi oranye? Tak wedin. Takut kalau lihat nasinya putih jadi oranye. Gimana? Pernah kan? Pernah enggak melihat nasi basi? Pernah. Oke ya. Coba bayangkan sekarang membayangkan nasi yang basi. Itu apa ya yang Anda lihat ditandai dengan apa basi itu? Bentuknya mungkin lebih lembek ya. Strukturnya baunya tidak. Bau. Nah, itu ya kemudian ada muncul apa biasanya? Kalau sudah 2 hari, 3 hari gitu muncul apa? Karena tempatnya lembab muncul jamur ya. Yang kamu bilang oranye tadi itu ya kan enggak oranye semuanya, tapi itu muncul jamur ya. Kurang 5 menit ya. Oke, itu mungkin ya materi kita hari ini. Semoga Anda semuanya tetap semangat untuk menerima materi kuliah kimia dasar. Bagi yang itu adalah sesuatu yang baru, ilmu baru bagi Anda, harapan saya juga tetap
semangat ya, kapan Anda akan belajar kimia kalau Anda tidak masuk di jurusan teknologi laboratorium medik atau analis ya. Kalau untuk IPA mungkin hanya tinggal memperkaya saja, memperkaya ke 10 materi yang akan kita pelajari. Karena ini sebagian besar sudah pernah didapatkan bagi yang jurusan analis atau IPA. Bagi yang jurusan lain atau IPS yang tidak pernah dapat sama sekali, ya anggaplah ini sebuah anugerah yang harus kita syukuri. Anda masuk di analis dan akan belajar dengan kimia dasar. Kalau Anda nggak masuk analis, Anda masuk manajemen atau ekonomi, pasti Anda juga nggak akan ketemu yang namanya kimia dasar. Ya, jadi itu harus bersyukur bahwa masuk analis akhirnya bertemulah kimia ya. Harapan saya tetap semangat dan semua itu harus melalui proses ya, tidak ada segala sesuatu itu yang didapatkan dengan mudah. Semua memang melalui usaha keras ya. Artinya seperti tadi yang disampaikan si siapa tadi yang dari Pamekasan itu ya, kenapa memilih jurusan analis? Karena dia ingin belajar. Oke ya, itu janjimu, janji pada diri sendiri dan juga janji kepada saya dan janji kepada seluruh partisipan teman-temanmu ini ya, bahwa kamu harus rajin belajar, rajin membaca, walaupun kamu tidak ada background analis. Itu ya, saya doakan kerasan karena ini masa-masa masih baru ya, masih baru beberapa hari kuliah begitu. Jangan sampai merasa bosan, jangan sampai merasa patah semangat begitu ya, karena loh kok sekarang materinya seperti ini ya, beda dengan pada saat sekolah ya. Sekarang Anda sebagai seorang mahasiswa yang harus mempunyai disiplin waktu, mempunyai disiplin waktu, mempunyai cara-cara belajar yang efektif ya, tidak seperti pada saat Anda SMA dulu. Belajar kimia misalnya diterangkan gurunya tinggal ke kantin, nggak balik-balik ya karena tidak suka belajar matematika. Sekarang harapan saya tidak ada seperti itu ya. Jadi Anda harus mengatur disiplin waktu, kapan saya belajar, kapan saya browsing tentang mungkin hal-hal yang lain, itu silahkan ya, tapi semua harus ada waktunya yang diatur. Kapan saya harus istirahat, ya, jangan terus begadang. Kapan saya harus belajar ilmu-ilmu yang lain, tidak hanya kimia, tapi belajar ilmu keagamaan juga perlu juga itu ya. Tidak hanya kalau melulu orang analis nggak belajar tentang ilmu keagamaan kan juga tidak boleh, semua harus seimbang. Artinya ilmu keagamaan juga perlu Anda dapatkan, walaupun misalnya di kampus itu hanya mendapatkan agama Islam, SKS, tapi kan Anda juga bisa belajar-belajar keagamaan yang lain. Ya. Itu pesan saya. Kemudian yang kedua, sesuatu yang Anda lakukan itu harus mempunyai tujuan, ya, goal-nya, tujuan. Jadi Anda mulai sekarang harus menetapkan tujuan Anda, bukan tujuan secara luas, tujuan secara singkat aja. Seperti ini, Anda belajar kimia dasar. Tentunya harapannya Anda sudah memiliki tujuan. Apa sih tujuan saya belajar kimia dasar? Nah, tujuan itu ada pada diri Anda sendiri. Oh, kalau nanti saya belajar kimia dasar, saya nanti akan menjadi seorang peneliti misalnya. Atau saya akan mengetahui tentang yang paling sederhana tadi ya, misalnya nasi menjadi basi. Nah, kalau saya akan belajar kimia, tujuan saya akan mengetahui sebenarnya nasi menjadi basi itu dalam kurun berapa hari. Oh, ternyata proses perubahan kimia nasi menjadi basi itu sebenarnya tidak langsung pada waktu 1 hari. Berhari-hari diamati ya, melalui penelitian diamati. Oh, ternyata kalau nasinya itu dibiarkan di tempat terbuka di atas piring, lebih lama mana ya basinya dengan nasi yang dibungkus daun. Ya. Kan ada sekarang nasi bungkus daun, nasi bakar misalnya. Nah, itu arah
bahwa Anda itu bisa mengembangkan keilmuan. Tidak semata-mata menerima materi dari saya. Misalnya tadi saya nerangkan tentang perubahan kimia. Kemudian ada yang menyebutkan mahasiswa nasib jadi basi. Nah, karena Anda ini seorang mahasiswa dan dituntut untuk bisa berpikir yang kreatif, minimal Anda bisa kalau saya akan saya belajar kimia, berarti saya nanti akan tahu ini. Itu juga harus sudah ada di dalam diri masing-masing mahasiswa. Jadi jangan menerima begitu saja. Jangan menerima begitu saja. Misalnya tadi menerima nasi menjadi basi, itu perubahan kimia, sudah selesai. Nah, itu sebenarnya tidak boleh seperti itu. Kurang bagus ya. Anda harus kreatif karena ini sudah mahasiswa. Nah, apa tadi contohnya? Misalnya, oh ya, nasi menjadi basi itu tadi dosen saya bilang ada kurun waktunya. Apakah dalam waktu 1 hari menjadi basi, ataukah 2 hari, 3 hari, ataukah seminggu? Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya dilakukan perlakuan nasi bakar? Apakah sama dengan nasi yang di atas piring? Kemudian ada nasi apa lagi, Mbak? Nasi yang dimasak di magicom, dipanaskan terus sampai 1 hari atau 24 jam. Bagaimana perbedaan basinya? Nah, itulah namanya berpikir yang kreatif. Saya akan teliti. Hari ini saya mendapatkan data ini. Ada 3 perlakuan, misalnya nasi di atas piring, kemudian yang kedua nasi dibungkus daun, nasi bakar, kemudian 3 nasi yang dimasak di magicom. Hanya melihat 1 variabel saja, 1 parameter, yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan nasi ini akan menjadi basi. Nah, itu sudah kreatif ya. Nah, itulah namanya tujuan belajar sesuatu materi yang baru. Karena ini materi kimia dasar ini bagi seorang IPA ya pernah mendengar. Tapi supaya tidak berhenti di situ saja ya harus dikembangkan seperti arahan saya tadi. Kemudian kalau IPS tidak tahu sama sekali. Sekarang nggak ada hal yang tidak tahu. Semua di media itu sudah disiapkan untuk Anda mencarinya. Tinggal Anda mau atau tidak. Jadi pesan saya hanya satu, setiap apapun itu yang Anda lakukan, perkuliahan dan sebagainya harus memiliki tujuan. Kemudian yang kedua, bagaimana Anda mewujudkan tujuan itu. Punya tujuan tapi tidak ada keinginan untuk mewujudkan. Sudah, berhenti. Misalnya tujuannya tadi ya, saya akan gimana caranya saya harus mendapatkan data ya tentang nasi basi tadi itu. Ya, nanti kalau misalnya nasinya dibiarkan, dipanaskan di magicom, dibakar, nah ada data-datanya kan dari variabel waktunya. Nah, bagaimana saya bisa mewujudkan tujuan itu? Kira-kira apa yang Anda lakukan untuk mencapai tujuan itu? Berarti saya harus belajar membaca dari mana? Dari berbagai literatur, jurnal, penelitian oleh mahasiswa atau dosen yang ada di luar sana. Jadi tidak hanya di institusi Anda sendiri atau di UMAHA, tapi bisa Anda dapatkan di seluruh Indonesia. Hanya data tentang bagaimana variabel nasi basi tadi. Bahkan juga dari internasional. Tergantung bagaimana Anda mencari sumber informasi itu. Selancar googling ya melalui internet. Itu ya harapan saya. Jadi ada tujuan, kemudian bagaimana mewujudkan tujuan itu. Ya, bagaimana itu ya usaha yang harus Anda lakukan. Ya, kemudian yang ketiga apa? Ini menurut saya kenapa kok saya bicara ini? Saya bukan sok ceramah, sok ngasih tahu ya. Tapi intinya ini memang harus saya berikan karena Anda ini masih baru di perkuliahan ya. Mungkin tidak hanya saya, ini masih berjalan 2 minggu lah. Saya kira ini sungguh terasa berbeda belajar di sekolah dan di mahasiswa. Kalau Anda sudah menerapkan yang saya sampaikan tadi, setiap apa yang saya lakukan, baik itu materi perkuliahan atau hal-hal yang lain, punya tujuan dan kemudian bagaimana mewujudkan tujuan itu, insya Allah hasilnya adalah sesuai dengan keinginan Anda. Kemudian yang ketiga apa? Mimpi. Ya, sebenarnya
orang yang sukses itu terutama adalah berawal dari mimpi. Mimpi apa ya? Mimpi saya akan menjadi seorang peneliti, saya akan menjadi seorang analis yang handal. Mimpi saya, atau saya akan bekerja di quality control laboratorium kimia Indofood. Nah, itu kan mimpi. Ya, kalau Anda tidak punya mimpi, ya diam-diam saja, biasa-biasa saja. Dosen menjelaskan ya oke, hadir ya sudah, nggak hadir ya sudah. Nah, itu tidak ada mimpi, karena dari mimpi itu Anda akan mewujudkan mimpi. Nah, mewujudkan mimpi juga perlu yang namanya usaha. Yang keempat, ya, kita sudah berusaha, kita sudah melakukan yang terbaik semaksimal mungkin menurut kita. Yang tidak kalah penting, yang keempat adalah doa. Semua ini akan diberikan kelancaran, kemudahan. Ya karena apa? Doa-doa pada Sang Pencipta. Doa-doa dari orang tua, terutama ibu dan sebagainya yang jauh, yang tidak bisa pulang, ya biasanya setiap hari bertemu dengan orang tua, itu sekarang karena kos dan sebagainya. Nah, tapi kan doa itu kan tidak harus bertemu dengan orangnya, ya sekedar hanya menelpon atau mengirim pesan, ya bahwa saya kondisinya sehat, saya belajar ini ternyata menarik, saya senang kuliah di UMAHA karena dosen-dosennya semangat, karena teman-teman saya itu baik-baik semua, walaupun belum pernah bertemu tapi komunikasi atau kerjasamanya bagus, ya saya senang begini. Nah, ini kan orang tua akan merasa ya nggak khawatir, ya, dan terus akan mendoakan kalian semuanya. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan, dan jangan lupa terus belajar, mewujudkan cita-cita Anda, kemudian punya mimpi, dan yang terakhir adalah kita selalu berdoa kepada Sang Pencipta untuk menjadi manusia yang hebat, menjadi manusia yang kuat, ya, manusia yang tangguh dan bermanfaat untuk semua. Kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat apabila kita juga bisa membantu orang lain sekecil apapun di dunia ini. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Apabila ada hal-hal yang tidak jelas atau hal-hal yang masih perlu ditanyakan, silakan berkomunikasi melalui WhatsApp, ya. Kemudian di sesi terakhir setelah saya stop share materi saya, silakan kita memang harus mengambil dokumentasi. Jadi sebelum keluar dari Zoom ini kita mengambil dokumentasi dan nanti dikumpulkan oleh sekretarisnya. Jadi nanti di akhir bulan itu harus mengumpulkan absensi. Yang tadi itu screenshot itu tidak apa-apa, yang penting ada bukti. Kemudian yang kedua itu ya foto, kemudian materi. Nah, itu nanti kita laporkan ke Kaprodi. Baik, itu saja. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih, sampai bertemu di lain kesempatan. Dan saya kira ini sudah 2 jam ya, sehingga saya tidak punya hutang ya. Saya tidak punya hutang lagi ya, hari ini sudah saya lunasi. Berarti pertemuan kimia dasar sudah lengkap, tinggal kita akan bertemu di minggu depan. Kemudian tugas saya kira belum saya berikan ya, hanya mungkin buat resume sendiri sih nggak apa-apa. Artinya tadi yang saya jelaskan ini kan jangan sampai ini ya menguap ya, artinya adalah yang nyantol di sini. Nah itu kan bisa dibuat rangkuman ya, rangkuman untuk diri kita sendiri ya, bisa tulisan atau apa ya, karena itu juga berguna. Suatu ketika pasti akan berguna untuk diri Anda, walaupun itu tulisan-tulisan yang kecil. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sekarang yang bisa mengambil gambar siapa ya? Oh, tapi semua dipakai ya ini ya. Gimana caranya? Ada yang pakai laptop. Ada yang pakai laptop. Ada yang pakai laptop. Halo. Ada yang pakai laptop. Halo, Mbak. Mbak.
Ini siapa juru fotonya ini? Halo. Ini Mbak. Halo. Halo Mbak. Ya, Bu. Siapa juru fotonya ini? PJ matkulnya, Bu. Apa? Siapa? PJ matkul. Ya, pakai laptop, Pak. Ya udah, oke, saya foto aja sendiri. Ya, hitungan ketiga, silakan saya bilang mahasiswa. Ini ya, tangannya kasih tanda semuanya. Mahasiswa, jawabnya apa? Luar biasa. Coba ulang, kalau saya bilang mahasiswa, bilangnya apa? Luar biasa. Oh, ya kita ulangi. Udah ya, 3, 2, 1. Mahasiswa. Luar biasa. Tahan. Oke, yang kedua. Mahasiswa. Luar biasa. Luar biasa. Oke, tahan. Oke. Nanti itu dikumpulkan ya. Dikumpulkan itu juga sebagai bukti kehadiran Anda semuanya. Ya. Terima kasih yang sudah membatin Zoom. Sekali lagi sampai jumpa. Semoga selalu sehat untuk Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ini saya tutup ya. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Oke, ya selamat beristirahat. Terima kasih.